Renungan hari Senin 16 Januari 2023, Pekan kedua tahun A. Pada waktu itu mereka akan berpuasa. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1-10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 18-22. Saudara-saudariku terkasih, ketika awal karya Yesus di dunia, ada berbagai kelompok yang terdidik menurut tradisi atau kebiasaan berlaku sedang berkembang. Dan salah satunya adalah kelompok Yohanes Pembaptis. Praktek yang mereka ajarkan adalah puasa. Yesus sebagai guru yang baru tahu akan kenyataan itu. Bagaimana tanggapan Yesus tentang puasa? Apakah Yesus taat kepada puasa? Saya harus mengatakan bahwa Yesus sangat taat pada aturan berpuasa, dan puasa yang dilakukan oleh Yesus sangat ketat. Ia berpuasa selama 40 hari sebelum mengawali karya pelayanannya. Saudara-saudariku terkasih, ketika orang-orang Farisi mempertanyakan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa, sedangkan murid-murid orang-orang Farisi dan Yohanes Pembaptis berpuasa, Yesus memberi jawaban ini. Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktu pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudariku terkasih, jawaban Yesus ini memberi beberapa penekanan untuk kita renungkan bersama. Pertama, tentang puasa. Yesus tidak melarang orang untuk berpuasa. Ia sangat menghargai puasa, namun puasa yang dimaksudkan oleh Yesus memiliki arti yang lebih dalam. Ia menekankan ketika para murid bersama-sama dengan pengantin, mereka harus merasa bahagia. Mereka harus sungguh-sungguh mengalami suasana kedekatan, kebersamaan dengan sang pengantin pada saat itu. Hal kedua yang ditekankan Yesus adalah kehadiran pengantin di antara mereka. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus di antara para muridnya sungguh-sungguh sangat membahagiakan. Yesus menekankan suasana kebahagiaan, kebersamaan, perjamuan yang harus tercipta pada saat itu. Maka sikap orang yang menerima kehadiran Yesus adalah bergembira, bukan berpuasa. Artinya mempelai pria itu telah tiba, dan tidak pantas sahabat-sahabat mempelainya berpuasa selama ia ada bersama-sama mereka, selama ia tinggal bersama mereka. Yesus hadir untuk mengadakan perjamuan kasih dengan mereka yang percaya kepadanya. Maka mereka harus bergembira menyongsong kehadirannya. Ketiga, Yesus menekankan saat puasa. Waktu pengantin itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bagi Yesus, saat puasa akan tiba ketika pengantin itu diambil dari mereka. Puasa itu adalah sebagai tanda pertobatan, tanda pengharapan baru. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak perlu mempersoalkan apakah harus ada puasa atau tidak boleh berpuasa. Yang pasti puasa
memiliki arti yang sangat penting dalam hidup kita. Misalnya puasa yang kita lakukan ketika menjelang masa Advent. Kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Atau puasa yang kita lakukan ketika masa Prapaskah. Kita menderita bersama Yesus. Kita berusaha untuk melepaskan segala yang perlu, dosa-dosa kita untuk merayakan Paskah. Kita berusaha untuk menciptakan suasana hati yang gembira, damai dalam berjumpa dengan Yesus dan menerima kedatangan Yesus. Mari kita berusaha untuk semakin memaknai puasa dalam hidup dan karya pelayanan kita.